mulai ya? Iya. Saya melepaskan masker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku kelas 9 MTS Nurul Falah. Alhamdulillah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Menyambung pertemuan kemarin tentang membahas ya mengenai materi tentang remaja ya, perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ini adalah kelanjutan ya dari minggu kemarin. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, semangat untuk belajarnya. Apalagi kelas 9 ini harus tambah semangat, baik 91 maupun 92. Nah, sebentar lagi kalian akan menghadapi ada PTS, ada ujian praktek, ada ujian sekolah ya. Karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional. Jadi bersiap-siap aja. Karena rapor itu pengaruh sekali ya untuk rapor. Jadi kalian harus kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik. Untuk contoh-contoh penyimpangan pergaulan remaja, apalagi remaja kaum sekarang ya, yang sudah berlebihan dalam berbagai hal. Ya, yang pertama mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba. Ini yang sekarang ini banyak kita lihat. Penyimpangan remaja sekarang, terutama seperti seusia kalian ini, seusia SMP, seusia MTS, yang sedang puber-pubernya ya. Ya, sedang semangat-semangatnya. Ya, makanya harus kamu matangkan ya, diri kalian dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iptek boleh. Kamu nggak boleh ketinggalan dengan iptek. Ilmu pengetahuan teknologi, adanya handphone, adanya laptop dan sebagainya. Kemudian kamu berbagai macam isi yang ada di handphone ya, kamu sudah kuasai semuanya. Tapi ingat, ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dilapisi, ada filternya. Saringannya apa? Yaitu keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai minuman keras, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala wala a'lamahu illa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Dari Abu Umar radhiyallahu an berkata, saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita melihat hadis berdasarkan ini, tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tapi juga minuman keras lainnya. Bahkan zahir sabda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tiap-tiap yang memabukkan ya pasti khamar. Walaupun di Al-Quran hanya menjelaskan khamar, tapi jenis dari khamar termasuk juga kalau itu memabukkan ya dianggapnya khamar. Ya, ini kamu harus paham itu. Jangan kamu nggak ada pak di Al-Quran hanya khamar aja. Bir nggak ada bir, whisky nggak ada whisky. Ya tapi kan itu memabukkan. Kalau memabukkan tadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya, jadi sudah menjadi ijma ya, ketetapan dari para ulama, minuman keras hukumnya haram, termasuk salah satu dosa besar. Ya, ini yang tadi khamar ini yang ada di Al-Qur'an saya jelaskan. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, khamar itu berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Kemudian bagaimana ketika kita bisa mengkonsumsi narkoba? Ya. Muhazziratun
ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, narkoba artinya menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang. Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yang berarti terbius. Sehingga narkotika ya masuk obat-obatan yang lain dan sejenisnya. Memang ada juga yang buat pengobatan, tapi juga harus melalui resep dokter. Sama kita minum obat aja, overdosis aja bisa membahayakan. Ya, kamu misalnya tidak berobat ke dokter, ke puskesmas, ya ke klinik, belilah obat di warung. Ya, sakit kepala yang harusnya cuma 1 tablet, ya kamu minum 3, 4. Ya bagaimana enggak pusing, bagaimana enggak ketiduran kamu. Over itu kebanyakan. Ya, ini juga enggak boleh. Iya, kebanyakan jadi haram. Jadi memang narkotika sebagai zat perusak jasmani dan rohani kita, dapat merusak akal kita, akal pikiran kita. Kan kita kalau udah minum narkoba tahu sendiri kan, layang-layang ya, pikiran kemana-mana, akal kita akan terbius ya. Penyalahgunaan narkotika merupakan pola penggunaan yang sifatnya patologik. Dalam jangka waktu tertentu menimbulkan gangguan fungsi moral, fungsi sosial. Coba lihat orang kalau udah kena obat, mabok, udah nggak kenal siapa-siapa, udah. Ngomongnya juga asal. Perbuatan, tingkah laku udah tidak terkontrol lagi. Ini kalau orang sudah kena narkoba. Jadi Islam memang menetapkan undang-undang menghukum orang yang suka minuman khamar ataupun mengkonsumsi narkoba. Untuk apa? Untuk menjaga masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan. Sama seusia kalian masih pelajar, karena ikut-ikutan, kan akan lama-lama akan nagih, ketagihan. Kalau udah ketagihan, wah kamu sudah termasuk gitu ya, lingkungan orang-orang yang kena narkoba. Kalau dalam segi medis ya, narkoba menimbulkan gangguan fisik, mulai dari gangguan menstruasi, impoten ya, konstipasi kronik, ini mudah serang, infeksi, memperburuk aliran darah koroner dalam jangka waktu yang panjang. Ini jelas akan timbul komplikasi penyakit. Mulai dari jantung, ya saraf, janin, gangguan seksual, liver, ya, pendarahan pada otak. Ini semuanya akan menyebabkan kematian. Hati-hati ini dengan narkoba, bahaya sangat. Makanya bukan hanya di dalam Islam saja melarang, dalam segi medis juga para dokter juga melarang. Nah, karena ini akan mengakibatkan komplikasi ya pada diri kalian, secara jasmani maupun rohani. Bahaya narkoba menimpa pada orang yang menyalahgunakannya, bahkan akan menimpa keluarga pemakai, masyarakat, bangsa, negara, sehingga akan melakukan tekad sekarang ini negara berperang melawan narkoba. Meninggalkan minuman keras dan narkotika banyak mengandung hikmah. Ada hikmahnya ya. Masyarakat juga terhindar dari kejahatan, menjaga kesehatan jasmani rohani. Masyarakat menghindar dari sikap kebencian, permasalahan. Terima kasih. Aduh. Ya, dari tadi tentang melanjutkan tentang konsumsi narkoba. Yang kedua, berjudi juga dilarang oleh Islam. Berjudi ini jelas ya, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlamu rijsum minan amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawatu wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Jadi ayat ini jelas terdapat kalimat al-maisir, wal khamru wal maisir. Tadi khamar kita sudah jelaskan, sudah saya jelaskan.
Sekarang mengenai maisir, yang berarti mudah. Maksudnya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Enak banget kan yang begitu? Bisa kita mencari uang juga kan bersusah payah, ya. Ya, ini kalau yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang halal. Tapi kalau jalan-jalan yang haram, waduh, mudah banget ngambilnya, nggak pakai susah payah, ya. Jadi kata yasaro berarti merampas harta. Ibnu Abbas sudah berkata perkataan maisir ini adalah himar, artinya taruhan atau judi, ya. Jadi ini biasanya menguntungkan bagi yang menang dan merugikan bagi yang kalah. Kalau menurut Ibnu Qayyim, apabila kita ragu memutuskan perkara apakah perkara ini haram atau halal, maka lihatlah dari aspek mudorotnya. Mudorot, manfaat, dilihat itu semuanya. Jangan hanya manfaatnya saja, tapi mudorotnya, yang jeleknya apa. Kemudian turunlah ayat tadi surat Al-Baqarah, ya, membahas. Kalau masalah perjudian kamu lihat lagi di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 219, itu juga mengenai judi. Jadi kesimpulannya, ya, dari perjudian ini memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bahaya perjudian ini bagi kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Maka memang perlu ada upaya yang harus dilakukan. Upayanya apa saja? Ulama hendaknya beramar ma'ruf nahi munkar dalam setiap waktu dan keadaan. Umaro, ya, pemerintah hendaknya dengan tegas memberantas tempat-tempat seperti itu. Ada undang-undangnya. Ulama yang memberikan ceramah, pencerahan. Umaro, pemerintah, ya, juga yang membersihkan. Jangan cuma diam saja. Oke, jadi teorinya dari ulama, prakteknya dari umaro. Itu harus sinergis, sinergi, ya, kalau zaman sekarang bilang sinergi antara keduanya, ya, ulama dengan umaro. Kemudian senantiasa berjuang menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan di mana saja yang memang diperlukan. Kemudian bagaimana kita menghindari perjudian ini? Jelas ini kita melatih diri untuk sabar, tenang menghadapi berbagai tipuan dunia. Iya kan? Apalagi sekarang di media sosial, wah rame, judi juga bukan hanya ada offline, ada online, ya. Ingat-ingat belajar sekarang, ya, ada belajar online, belajar offline. Ya, judi juga sama, ada judi online. Judi melalui itu di media sosial. Ya. Masya Allah, sekarang kan perkembangan, tadi saya bilang, perkembangan iptek sekarang ini kan, wah, betul-betul, ya, hebat, canggih, ya. Apapun bisa dilakukan dengan media sosial. Kita dari rumah saja, ya. Emang udah diajarin, bukan karena belajar dari rumah saja, yang lain-lainnya juga sudah diajarkan sekarang. Kamu kan sekarang bisa belanja melalui online, ya. Wah, lama-lama pacaran online ini, ya. Waduh, nanti akan saya bahas ini mengenai pacaran, ya. Baik, ya. Mungkin ini bahasan yang kamu tunggu-tunggu ini mengenai pacaran, ya. Apalagi ini kelas 9, saya yakin ini sudah menunggu-nunggu, ya, materi yang saya akan jelaskan mengenai pacaran dan berzina. Pacaran istilah populer di Indonesia. Pacaran, main pacar, oh, banyak lagu-lagunya yang mengenai pacaran. Itu apa? Menjalin hubungan khusus antara laki dan perempuan. Mungkin kalau sekarang banyak sekali hubungan, kalau kita kenal dengan LGBT, hubungan antar sejenis, ya. Walaupun zaman dulu juga pernah ada tuh, ya. Dengan maksud bersenang-senang karena apa? Cuma kepingin hawa nafsu lah, hanya karena hawa nafsu. Dikatakan pacaran karena pergaulannya sudah melebihi batas.
pertemanan, teman dekat ya, bilangnya teman dekat. Orang yang berpacaran biasanya di mabuk cinta. Ya, di mabuk asrama. Asmara ya. Sampai susah saya nyebutnya. Ya. Ya, biasanya suka berduaan, berkencan, pergi sama-sama, pakai baju bareng, biasanya pakai bajunya sama, komplit apa namanya ya, apel. Ya, menampakkan baik-baik saja, ada perhatian khusus. Orang yang salah juga kadang-kadang dibela, itu orang udah pacaran tuh, ya. Menurut ijma dan kias, ijmanya ulama, pacaran dan zina hukumnya haram. Walu, bahaya ini ya. Kita pacaran mulu. Wah, menurut ulama nih haram. Dan merupakan salah satu bentuk dosa besar. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Noli enggak nih. Bu Noli enggak pacaran. Ya, jadi dalam surat Al-Isra jelas-jelas dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina. Sungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau zina kan langsung ya, hubungan antara laki dengan perempuan ya, melakukan sesuatu yang jenisnya seperti suami istri dah. Itu zina. Kalau belum nikah, diikat dengan nikah namanya zina. Tapi dalam Al-Quran sudah dilarang ini. Mendekati zina aja nggak boleh. Mendekati zina apa? Termasuk pacaran. Itu pacaran mendekati zina. Karena apa? Pacaran zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Maybe, ya. Ya sekarang anak-anak pacaran kan kalau nggak ciuman, nggak pelukan, namanya bukan pacaran. Kalau bukan di tempat gelap-gelapan, bukan pacaran namanya. Kalau main ke rumah, nggak ke kamar, namanya bukan pacaran. Nah ini yang harus kita jauhi, kita sebagai pelajar Islam, sekolah di Madrasah Sanawiyah, harus tahu, punya pegangan. Makanya harus punya iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sekarang sangat bahaya sekali kalau kita pacarannya seperti yang tadi saya jelaskan. Sekarang kan banyak penyakit. Apalagi kamu kenal dengan yang namanya acquired immune deficiency syndrome, atau yang kita kenal dengan AIDS. Merupakan penyakit kelamin yang menyengsarakan fisik, mental, sosial, secara biologis, yang disebut dengan human immunodeficiency virus ya. Atau kita kenal dengan HIV, yang kehilangan sistem kekebalan tubuh melawan penyakit secara berlahan. Anjir, lama-lama lemas, kita lemah. Awalnya kita gagal, lemah gemulai, itu karena kena HIV. Pergaulan bebas, ya, nggak tahu tuh banyak penyakitnya, ya. Jadi kekebalan tubuh melawan ini secara perlahan, lama-lama habis, seolah-olah tubuhnya dibiarkan terbuka berbagai bentuk serangan, misalnya penyakit kanker ya, yang berasal dari beberapa sel abnormal yang ikut memanfaatkan peluang untuk memperbanyak diri maupun terhadap infeksi biasa. Penderita HIV pada umumnya dijauhi oleh masyarakat, makanya hati-hati. Kalau kita udah kena HIV dijauhi oleh masyarakat juga nggak mau. Ya. Nah, jadi kesehatan orang banyak, sikap masyarakat seperti itu menjadikan mentalitas penderita HIV rapuh, tiada gairah hidup lagi. Sebenarnya kalau kita cermati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini merupakan peringatan keras bagi orang yang berperilaku seks menyimpang, berbahaya. Berbuat zina itu bahaya. Apabila perbuatan zina dari mulai pelacuran, pergaulan bebas sudah meluas di masyarakat kita sekarang ini, ya. Bahkan kemarin menurut penelitian di Depok ini sudah hampir 60%, ya, anak-anak SMP bahkan anak pelajar ini yang sudah tidak perawan lagi, nauzubillah min dzalik ya. Makanya hati-hati kita ya, apalagi yang perempuan ya. Wah iya, kalau pacaran katanya nggak jadi pacar gua kalau belum diapa-apain, masya Allah. Nah ini nggak boleh ya, seperti itu. Makanya kita harus punya akidah yang kuat, keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang juga termasuk akhlak tercela dari perbuatan bebas para remaja sekarang, tawuran. Nah, terutama nih yang laki-laki nih ya. Tawuran ini kan perkelahian secara kelompok. Tawuran ini biasanya ada konflik
antar kelompok satu dengan kelompok lain, atau kita kenal dengan geng. Satu geng ya berkelahi dengan geng yang lain, satu sekolah berkelahi dengan sekolah yang lain. Ya itulah namanya tawuran. Tawuran ini timbul karena adanya saling ejek. Biasanya saling menghina, berebut pacar juga. Bisa jadi tawuran itu kalau di sekolah ya. Nah, ini tidak jelas sebabnya. Remaja yang baik tidak mungkin mengikuti aksi ini ya. Jadi banyak sekali ya dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ya jelasnya akan membawa dampak negatif semuanya kalau kita tidak hiasi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga lingkungan. Ya kalau lingkungan kita jelek, terbawa kita dengan tingkah lakunya. Makanya sekarang kan pembicaraan, lisan, omongan kita, karena apalagi lihat YouTube yang nggak bagus, nggak jelek, kita ngikuti tuh, bahasa-bahasanya juga keluar. Bahasa ragunan keluar, bahasa alam gaib keluar. Karena apa? Kita sering melihat ya dari teori-teorinya ya, dan lingkungan. Kita biasa ngomong begitu, ya biasa juga di lingkungan lain kita ngomong lagi begitu. Kalau ditanya, iya Pak, lupa saya. Kok lupa diulang lagi? Karena apa? Lingkungan. Maka jauhilah lingkungan yang jelek. Kita bergaulah dengan orang-orang yang baik, ya. Karena apa? Karena kalau kita menyimpang dalam pergaulan remaja, buat diri kita akan dilabeli, punya label ya. Punya label remaja yang kurang berguna. Mudah-mudahan kita jadi remaja-remaja yang berguna, ya. Guna bagi nusa bangsa. Bagi orang lain apa? Bagi orang lain kurang disenangi dalam pergaulan. Kemudian bagi lingkungan menyimpang dari norma-norma hukum dan norma agama, baik yang berlaku di dalam negara kita maupun berlaku dalam agama kita. Itu penting sekali ya pergaulan remaja, terutama kelas 9 ini ya. Ini harus betul-betul lebih careful ya. Ya, karena banyak eksiden yang akan mengganggu kita. Kalau kita boleh kalian untuk menikmati ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tapi ya, dalam diri kita rohani maupun jasmani kita lapisi dengan imtak, keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya. Mudah-mudahan materi ini akan bermanfaat buat kalian semua. Yang penting semangat belajar. Ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan juga kalian terus ya, karena sebentar lagi akan menghadapi ujian ya kelas 9 ini. Mudah-mudahan kalian tambah semangat belajarnya ya, tidak ada alasan apapun yang kira-kira tidak bergairah untuk belajar. Itu saja. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.